Pak Taufik, ini terkait dengan LPJK yang barang baru dibanding sebelumnya. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya fungsi strategis apa gitu dari LPJK sehingga eksistensinya memang menjadi krusial dalam sektor jasa konstruksi, baik itu di badan usaha maupun di keprofesian Pak. Oke, baik. Memang LPJK tanpa N nanti salah lagi. N ini memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 2 2017, di mana posisinya adalah bagian dari atau menjadi lembaga non struktural yang di bawah kendali Kementerian PUPR. Ya. Nah, tentunya dengan posisi yang baru ini tentu tidak menghilangkan peran sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Karena itulah LPJK meskipun ada di bawah Kementerian PUPR, tetap unsurnya adalah unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi. Pengurusnya tidak dari PU saja kan, ya, dari semua elemen ya. Ya, terutama dari asosiasi itu sudah pasti yang terakreditasi, ya, dari pakar dan tentunya juga dari pengguna. Nah, saya kira ini bahwa LPJK yang sebelumnya dan sekarang pada dasarnya perannya masih sama. Nah, masalahnya hal apa yang mungkin berbeda? Yang berbeda sebelumnya LPJK itu adalah lembaga yang satu-satunya memberikan atau menerbitkan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi. Nah, itu satu-satunya. Dengan LPJK yang baru ini, maka fungsi tadi telah diserahkan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi terakreditasi. Ya, betul. Nah, fungsi LPJK tentunya adalah bagaimana menggeser peran ini, memperkuat peran asosiasi dalam hal ini juga bersama LSP-nya, sehingga bisa diterbitkan sertifikat badan usaha maupun sertifikat konstruksi tadi dengan cara yang benar, prosedur yang benar, dan ditentukan oleh orang yang benar. Nah, disitulah peran strategis LPJK ini untuk memastikan SDM konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi ini betul-betul bisa memberikan kontribusi pada dunia jasa konstruksi kita. Oke, ya sangat strategis ya Pak fungsi LPJK sendiri di sektor konstruksi. Nah, kemudian kemarin ada beberapa diskusi yang menurut kita menarik gitu ya terkait dengan apakah LPJK atau yang melayani pengembang jasa konstruksi hanya di sektor konstruksi, karena kan seperti menjadi semacam apa ya patokan kalau konstruksi itu urusannya Kementerian PU dan seluruh aparatnya, padahal kita tahu bahwa sektor konstruksi tidak hanya di PU Pak ya, di perhubungan ada, di SDM, di KKP, dan bahkan pendidikan, olahraga. Nah, kedepannya kira-kira seperti apa Pak ini terkait dengan supaya memang nanti produk konstruksi yang dihasilkan atau digunakan oleh kementerian lembaga lain memang kualitasnya kemudian menjadi standar gitu. Betul. Itu kira-kira kemana Pak arahnya Pak Taufik larinya? Yang pertama, bahwa undang-undang jasa konstruksi tadi adalah undang-undangnya masyarakat atau rakyat Indonesia. Ya, betul. Untuk memastikan produk konstruksi itu aman dan menjamin keselamatan publik. Artinya siapapun yang membangun konstruksi tadi tentu harus bisa mempertanggungjawabkan proses dan produknya hasilnya. Nah, karena itulah ini menjadi tantangan LPJK yang mungkin selama bertahun-tahun ini lebih fokus katakanlah untuk berkecimpung di areanya Kementerian PUPR. Bahkan Pemda pun relatif masih belum terlalu mengenal. Nah, kami khususnya LPJK dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya sudah berupaya dan terus akan berupaya untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna jasa konstruksi, khususnya untuk kementerian-kementerian yang tentunya di bawah kendali pemerintah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi kepada seluruh pelaku atau pengguna jasa konstruksi di luar pemerintah. Dan hal yang sebenarnya menjadi tantangan lebih besar lagi adalah mengedukasi publik bagaimana menggunakan jasa konstruksi ini secara benar.
Ya, betul. Nah, ini memang tantangan kita, Pak. Kebetulan kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, menyatakan bahwa kita tanya kok anggarannya kecil gitu. Nah, kemudian beliau menanyakan bahwa ternyata seluruh pekerjaan konstruksi terkait dengan pariwisata itu semuanya dilemparkan ke Kementerian PU, kira-kira seperti itu. Apakah itu juga akan nanti diberlakukan katakanlah di Kementerian Perhubungan, di SDM, sehingga nanti seluruh hal konstruksi itu semuanya akan di Kementerian PU, dan tentunya LPJK sebagai lembaga yang paling berwenang untuk mensertifikasi, memastikan bahwa badan usahanya memang sesuai dengan kualifikasinya, kemudian tenaga kerjanya juga sesuai dengan pekerjaan yang harus dikerjakan. Apakah kecenderungannya nanti akan ke sana, Pak? Oke, ini pertanyaan menarik dan juga mungkin bisa menimbulkan diskusi publik yang cukup luas. Karena dia tentunya betul, saya kebijakan politik ya. Seolah-olah itu semua PU semua gitu, kayak gitu mestinya ya. Pada dasar Kementerian PU secara umum bertanggung jawab, saya katakan, secara umum bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya. Namun demikian, pelaku dari jasa konstruksi tadi bisa dikerjakan oleh berbagai unsur, dalam ini oleh kementerian, oleh badan usaha, dan lain-lain. Berikutnya tentunya ini akan berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah dalam ini Undang-Undang Keuangan. Bahwa kementerian pemilik aset itulah yang akan harus itu mungkin cenderung untuk melakukan tugasnya ya, untuk melakukan pembangunan fisik. Namun ini mungkin kami sampaikan fakta menunjukkan sejak sejak penyelenggaraan Asian Games, maka sebagian dari tugas-tugas kementerian olahraga, wisata kan semua itu dilaksanakan Kementerian PU. Yang paling menonjol adalah menyiapkan GBK dan seluruh sarana olahraga. Yang kedua, untuk sekolah-sekolah. Nah, itu kadang-kadang sekolah kita berantakan. Banyak hal yang terjadi, barangkali ekses, dan kemudian sebagian sekolah-sekolah khusus yang strategis dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Yang ketiga, itu juga di Kementerian Pariwisata, karena memang anggarannya cukup besar, membutuhkan ekspertis yang pada saat ini Kementerian Pariwisata tentu akan sulit ya kalau harus mengadakan tenaga sedemikian cepat untuk mengerjakan itu. Jadi pada dasarnya kalau saya melihat dari sisi pemerintahan, pekerjaan akan menjadi lebih baik kalau dikerjakan secara kolaboratif berdasarkan ekspertis dan kompetensi dari kementerian yang ada di situ. Betul. Ini menarik, Pak. Jadi memang tentunya ini menjadi diskusi kadang-kadang orang, ini ada Kementerian Infrastruktur, Kementerian Konstruksi, kan berkembangnya ke sana, Pak. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menarik karena kalau kita belajar dari beberapa negara gitu, kawasan konstruksi ya satu atap saja, sehingga kualitas, monitoring dan sebagainya itu menjadi satu kewenangan lah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu kan sebenarnya yang secara ideal mungkin prosesnya tentunya tidak semudah itu gitu. Ya, pada dasarnya kita ingin efisiensi dan safety untuk publik. Betul. Karena ini terutama untuk hal-hal yang menggunakan resource dari publik. Nah, itu tentunya ya kembali kepada pengambil kebijakan dalam pemerintah. Menarik nih Pak Taufik. Ini sebagai awal kita harapkan ini semoga berguna. Tadi informasi yang disampaikan tadi tentunya bermanfaat buat teman-teman badan usaha gitu ya. Nggak hanya anggota kami saja, tentunya juga yang lain karena kita tahu jumlahnya banyak sekali gitu ya. Nah, kita harapkan edukasi, informasi terkait nanti apakah kebijakan, informasi proyek, kebutuhan masa depan Pak, terutama Pak. Nah, ini penting karena harus diantisipasi nih. Misalnya bangun IKN perlu apa saja. Nah, badan usaha harus punya informasi cukup gitu ya untuk menyiapkan diri dan resource-nya gitu untuk bisa. Kita harus melihat konstruksi ini bukan hanya sekedar jasa, tapi industrinya. Di mana jasa konstruksi itu baru bagian dari transformasi input menjadi konstruksi. Nah, memang ini tugas tidak mudah juga mentransformasi input dalam bentuk material alat dalam menjadi konstruksi itu. Itu satu perjuangan yang panjang dan saya kira ya kami berharap lah ini khususlah untuk KPNC bisa menjadi pendorong
Insya Allah, Pak. Untuk menjadi transformer di jasa konstruksi, Ya. sehingga kita mempunyai konstruksi yang aman, selamat, dan berkelanjutan. Betul Pak, jadi nanti kita tidak hanya mengundang teman-teman yang terkait dengan polisi kebijakan dari Kementerian PU, nah, kita juga harus melibatkan teman-teman rantai pasok, industri, kan ini harus menjadi sebuah entitas gitu ya, sebuah rantai yang kuat gitu ya, nggak mungkin konstruksi hanya jasanya, di belakangnya ada teknologi, material, kemudian ya segala macam lah, sehingga kita akan menjadi lokomotif benar ya, baik itu selama pelaksanaan itu sudah menjadi pendorong, apalagi nanti setelah beroperasi, tentunya itu kan menjadi efeknya menjadi lebih gede lagi gitu, menjadi penting. Ya betul. Ya. Siap. Oke Pak Taufik, lagi terima kasih sudah hadir di Construction Corner podcast kita. Akan kita sajikan informasi terkini, terbaik buat teman-teman badan usaha.